Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir pada kesempatan kajian pagi hari ini. Insya Allah pada pagi hari ini saya selaku MC akan membacakan susunan acara yang berlangsung pada pagi hari ini. Dimulai dengan yang pertama nanti akan kita awali dengan pembukaan. Yang kedua akan dibacakan kalam ilahi. Terus yang ketiga ada materi kajian yang insya Allah nanti kita dimoderatori oleh Pak Syarif Hidayat dan dengan pemateri Ustadz Ami Nurbait. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan doa bersama. Baik, untuk memulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk acara yang selanjutnya akan dibacakan kalam ilahi oleh Mas Yasfi Suryal Fihro Al-Ghozi, yaitu mahasiswa kedokteran FKUII yang merupakan anggota Hawasi UII angkatan 2020 yang akan mentengahkan surat An-Nahl ayat 114 sampai 117. Kepada Mas Yasfi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki Allah yang telah diberikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan kepada Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah tidak akan beruntung. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Itu merupakan kesenangan yang sedikit dan mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan buat Mas Yaswi atas lantunan ayat suci yang dibacakan tadi. Menginjak acara selanjutnya akan diberikan materi kajian dengan tema halal haram bisnis online dengan bedah buku yang akan insya Allah dimoderatori oleh Bapak Syarif Hidayat selaku dosen informatika dan dengan pemateri Ustadz Ami Nur Bait Hafizahullah. Beliau merupakan pembina Yayasan Amal Abadi Indonesia dan Indonesia Bersih Riba. Baik, untuk selanjutnya akan saya berikan mandatnya kepada Pak Syarif Hidayat untuk memberikan sepatah dua patah kata terkait kajian ini dan menjadi moderator pada kajian informatika kali ini. Kepada Pak Syarif dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, bismillah. Dengannya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama Allah yang husna. Mari berdoa kepada Allah yang Maha Pemurah, Rabb yang memiliki, yang menguasai arsy yang besar, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di dunia dan juga di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berbarokah dimanapun kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang apabila diberi maka dia bersyukur, dan apabila diberikan ujian menjadi orang yang bersabar. Amin. Dan apabila dia berdosa maka dia beristighfar. Karena sesungguhnya 3 perkara inilah yang termasuk tanda-tanda kebahagiaan. Insya Allah, kawan-kawan, sebentar lagi kita akan mengikuti kajian dengan tema halal haram bisnis online. Kajian ini nantinya insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Amin Nur Bait Hafizahullah Ta'ala dan dimoderatori saya, Syarif Hidayat, selaku dosen tetap program informatika yang kebetulan diamanahi untuk mengajar mata kuliah kewirausahaan syariah. Beliau ini, Ustadz Amin Nur Bait, adalah pembina Yayasan Amal Abadi Indonesia dan juga anggota Dewan Fatwa Al-Irsyad dan juga kepala sekolah Madinah Islamic Primary School, tempat dua anak saya kebetulan belajar gitu ya, menuntut ilmu. Beliau ini alumni jurusan fikih dan usul fikih di Madinah International University ya, dan juga alumni jurusan teknik nuklir UGM. Seingat saya sih menyelesaikan teknik nuklirnya dulu. Terus kemudian melanjutkan kuliah di, kalau nggak salah waktu itu online ya, di jurusan, tapi online-nya agak sedikit intensif ya, jadi banyak interaksinya waktu itu dengan para masyaikh di Madinah dan banyak juga yang berguguran, dan beliau salah satu yang alhamdulillah bisa menyelesaikannya, jurusan fikih dan usul fikih. Beliau ini adalah pemilik channel YouTube ANB ya, yang sangat aktif posting video setidaknya 2 kali. Silahkan disimak, di-subscribe, like dan komen, serta hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan kajian-kajian terbaru. Itu tagline yang umum ya kalau menyampaikan channel YouTube.
Nah, terkait dengan hal ini, mohon maaf, tadi saya sudah mengkonfirmasi dengan manajer beliau. Ini mohon maaf juga pada Bapak Ibu sekalian, ternyata ada miskomunikasi ya. Jadi hari ini beliau seharusnya yang sudah deal secara pribadi dengan kami, itu mestinya mengisi kajian kita ya, halal haram bisnis online. Tapi ternyata ada miskomunikasi dengan manajernya, dihubungi dengan FBE ya, sama-sama dari UII. Nah, kalau mungkin teman-teman di sini bersedia untuk memeriksa channel YouTube beliau, kasih ngisi di channel beliau ya di FBE UI dengan tema hukum jual beli saham. Jadi mungkin masih ada sedikit kaitannya dengan tema kita yang hari ini, yang mungkin lebih spesifik kalau di FBE ya. Tapi insya Allah beliau bisa bergabung dengan kita. Saya sudah konfirmasi dengan manajer beliau. Insya Allah beliau akan bergabung dengan kita pukul 10:30 nanti. Dan sementara hal itu, sembari menunggu, saya mohon izin tadi diminta oleh panitia untuk sedikit memberikan pengantar tentang bisnis online. Ya, saya usahakan sebisanya, walaupun mungkin kapasitas saya belum sebesar beliau, hafizahullah taala. Semoga tidak mengecewakan teman-teman yang di sini ya sambil menunggu beliau ya, terutama materi kewirausahaan syariah yang ada kaitannya dengan bisnis online ini. Nah, sebagai tambahan informasi juga mengenai beliau, tergabung dalam Dewan Pembina serta penulis ya. Jadi insya Allah kita juga bisa mengambil pelajaran dari beliau tentang semangat beliau menulis di konsultasisyariah.com dan rajin menulis buku ya. Salah satunya ya, beberapa bukunya ini yang kemudian kami jadikan rujukan utama dalam mata kuliah kewirausahaan syariah. Jika nanti masih ada waktu, salah satu materinya saya sampaikan ya untuk sembari menunggu ini. Saya mohon kepada Pak Fajar ya, selaku panitia, nanti jika beliau masuk saya dinotif agar saya bisa berhenti gitu ya. Ya, insya Allah Pak. Jadi pengantarnya itu gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa saat ini terjadi ledakan bisnis online gitu ya. Bisnis online itu meledak, terutama di masa pandemi ini semakin meledak lagi ya, karena memang mengurangi transaksi secara offline ya, kita harus taat pada prokes ya, berusaha walaupun tawakal dulu tentu saja, bismillah tawakal tuh, tapi juga harus berusaha mematuhi prokes. Salah satunya adalah mengurangi aktivitas fisiknya, sehingga orang nggak cuma beberapa, saya pikir banyak orang yang sangat terimbas. Wah, ini sudah ditutup prosesnya, nanti insya Allah beliau bergabung dengan kita tepat waktu. Jadi mengurangi yang offline sehingga banyak orang berpindah ke bisnis online gitu ya. Banyak orang berlomba-lomba untuk masuk ke dalam bisnis online. Ya, entah karena memang melihat peluang atau sekarang di kondisi pandemi ini karena terpaksa. Sehingga bermunculan jenis transaksi baru. Transaksinya cenderung baru ya. Saya sebenarnya enggan untuk menyebutkan ya, karena nanti seolah-olah mengesankan tema kita kajian pagi ini itu bukan, tapi hanya untuk memberikan gambaran ya. Jadi misalnya di dompet digital itu hukumnya bagaimana, seperti kemarin waktu dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya, kita nggak bisa melihat uang digital itu sebagai satu entitas yang sama semuanya ya. Untuk berbagi pengalaman, nanti kalau teman-teman mungkin kondisinya sudah lebih memungkinkan, naik kendaraan umum, naik KRL ya, kereta api listrik Jogja, Solo ya, dulu Pramek, jadi pembayarannya ada macam-macam. Dan saya pikir kita nggak bisa anggap hukumnya sama untuk setiap jenis pembayaran. Ya, ada kartu KRL, nanti ada apa itu mana, link aja, ada pakai tol e-tol, uang digitalnya Mandiri yang bisa dipakai untuk e-tol gitu. Karakternya lain sehingga mungkin hukumnya lain. Intinya adalah bermunculan jenis transaksi baru. Sekarang ada pinjol yang sangat meluas gitu ya. Ataupun main saham, entah itu umum atau syariah, dilakukan secara online gitu. Intinya muncul jenis transaksi baru maupun produk keuangan berbasis digital yang belum pernah ada ya, produk keuangan seperti cryptocurrency segala macam. Di zaman Rasulullah belum ada. Seperti apakah fikih terhadap hal baru tersebut? Apakah halal, apakah haram, ataukah mubah? Kita patut mempelajarinya. Ya,
semoga ya kajian pagi ini tuh bisa disimak baik-baik. Harapan saya bisa membantu kita dalam mempertanggungjawabkan salah satu yang akan ditanya kelak pada hari kiamat, yaitu tentang harta. Dari mana ia didapatkan dan untuk apa ia dibelanjakan. Menurut saya ini bagian yang penting, walaupun mungkin kita nggak ikut kelas kewirausahaan syariah, sebagai mungkin harapannya ya kelas kewirausahaan syariah kan diharapkan nanti muncul produk-produk dari teman-teman mahasiswa informatika yang syar'i gitu ya. Nah, tapi kalaupun nanti kita ternyata nggak punya produk, ya sebagai warga negara ya kita nggak bisa lepas dari memakai produk tersebut, sehingga kita paling tidak lebih bisa bijaksana gitu ya. Kemarin juga di beberapa grup beberapa dosen itu agak sedikit keberatan mungkin menggunakan kartu kredit gitu ya. Nanti hanya sebatas itu aja, nanti memunculkan perdebatan. Mohon maaf Pak Syarif, beliau sudah hadir di Selamat datang Ustaz Ami. Assalamualaikum. Namanya belum ada ya Pak Fajar ya? Sudah ada Pak. Bentar, Ustaz? saya Masih siap-siap mungkin. Atau yang Galaxy A20 itu, oh beliau Ustaz. Terima kasih, ini tadi dapat informasi juga dari manajer beliau Pak Seto bahwa beliau dari tadi pagi sudah ngisi 4 kajian online. Jadi, tapi karena mungkin sudah janjian dengan kita, biasanya beliau nggak sebanyak ini. Alhamdulillah beliau berkenan untuk mengisinya ya. Mungkin bisa kita kasih waktu sambil beliau beristirahat sejenak, itu mungkin ya, sambil minum sejenak untuk nanti melanjutkan dengan tema kita hari ini. Jadi saya lanjutkan kembali harapannya ya. Nantinya sih sebenarnya sudah disampaikan ya. Jadi ada banyak produk syariah, nggak cuma produk syariah, produk muamalah yang baru jenisnya. Ya, dulu rokok belum ada, hukumnya bagaimana ya, kaitannya mirip, analoginya seperti itu ya. Rokok masih kontroversial, sekarang nongol rokok elektrik. Jadi perkembangannya sangat luar biasa. Kita nggak bisa pakai dalil apa sih namanya, ya nggak tahu maka dimaafkan. Ya, kita harus cari tahu. Itu nanti kita insya Allah waktunya sampai pukul 10:30. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawabnya. Tadi ngelihat di Pak Syarif. 11:30 ya, sorry, 11:30. Tadi sempat nonton channel YouTube-nya Ustadz Ami. Itu biasanya daftar pertanyaannya banyak. Jadi bedanya Ustadz dengan dosen itu, kalau ngisi kajian itu, kalau kita habis kelas itu ada yang bertanya enggak? Saya nggak tahu yang lain ya, tapi kalau di kelas saya itu yang bertanya itu biasanya nggak sampai setengah jam. Tapi kalau kajian diniyah begini, biasanya pertanyaannya banyak, jadi nanti 11:30 nanti disambung dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini saya salah sangka Pak. Saya kira yang tadi itu forumnya Bapak. Oh. Tidak apa-apa, Tat. Ya. Jadi sudah saya kasih pengantar, Tat. Siap. Jadi saya masuk Zoom dulu Pak ya. Saya masuk Zoom dulu. Ada satu akun lagi yang masuk Zoom, langsung minta dijadikan co-host. Silakan Pak Fajar. Yang kru ANB ini ya Pak, sudah saya jadikan co-host. Bukan yang itu, bukan ini. Nah ini baru. Ini. Oh, gini. Baik. Baik. Yang resen. Alhamdulillah. Kebetulan pagi ini temanya mirip ya, Tat ya?
Nah, makanya saya salah alamat kayaknya. Qadarullah, alhamdulillah, enggak apa-apa. Alhamdulillah, fi khair insyaallah. Baik, silakan Tat. Nah, nanti lebih banyak dialog atau apa, Pak? Senyamannya Ustadz. Ini kajiannya cukup general, Tat. Jadi nanti mungkin akan ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Jika Ustadz merasa kalau saya tadi rencananya menggantikan yang setengah jam pertama itu ini loh Tat, rencananya, tapi mengenai yang langkah untuk bias itu loh Tat. Langkah untuk? Jadi yang tasawur, terus kemudian di tahdif, nah itu. Jadi agar mungkin menjadi bekal bagi kita sebagai pedoman dasar ketika mau menyikapi atau membuat produk-produk keuangan itu Tat, kaitannya dengan informatika kan bikin produk digital itu Tat. Ya, nanti kalau agendanya sih sampai pukul 11:30 Tat, antum menyampaikan, tapi jika nanti dirasa sudah cukup atau kurang, monggo kita mengikuti saja. Baik, insyaallah. Ya. Insyaallah. Silakan, monggo. Nah, kru sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu duha ini Allah memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah kebaikan bagi diri kita dan manfaat dari apa yang selalu kita upayakan untuk memberikan kebaikan bagi kita dan masyarakat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah sebuah pengantar bagaimana ketika kita melihat sebuah kasus yang bersifat kontemporer, kasus yang bersifat baru. Dan ini saya sampaikan di buku saya Halal Haram Bisnis Online di bagian muqaddimah. Buku ini sudah terbit 1 tahun yang lalu. Ini cetakan yang kedua, terbit bulan Dzulqa'dah tahun 1441. Sekarang tepat Dzulqa'dah 42. Dan itu cetakan yang kedua. Sudah lebih dari setahun yang lalu. Di bagian awal kita sampaikan sebuah muqaddimah. Kita akan belajar tentang muqaddimah itu. Bagaimana cara kita memahami sesuatu yang sifatnya baru, transaksi online. Saya gunakan share screen. Jadi jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwa kasus yang ada di masyarakat kita itu sifatnya tidak terbatas. Seperti yang kita tahu, kasus itu terus berkembang. Dia tidak terbatas, terus ada. Ya, seperti yang kita tahu. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dalil? Ya, dalil atau sebelumnya, dalil itu sifatnya terbatas. Dalil bersifat terbatas. Tayyib. Insya Allah kita sepakat ya dalil terbatas. Ada nggak di antara jamaah yang mengatakan dalil nggak terbatas? Karena saya pernah menyampaikan bahwasanya dalil itu terbatas, tapi disanggah oleh salah satu jamaah. Nggak benar dalil itu terbatas. Nah, terus maksud Bapak gimana? Dalil itu tidak terbatas. Kok bisa? Dalil itu terbatas. Karena dalil yang kita tahu adalah Al-Quran dan hadis. Dan dua ini terbatas. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh
berhentinya wahyu, wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi Quran yang baru dan tidak ada hadis yang baru. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan dalil itu tidak terbatas, sebutkan tambahan yang berstatus sebagai dalil selain Al-Quran dan Sunnah. Mimpi para wali. Mohon nanti dulu ya. Saya tidak sepakat. Saya tolak kalimat itu. Karena mimpi selain Nabi bukan dalil. Sehebat apapun dia, sekalipun dia adalah seorang wali. Betul, kita mengakui ada wali. Orang saleh yang bertakwa. Tapi mimpi manusia biasa bukan wahyu. Dan syariat ini tidak butuh mimpi untuk menjadi pelengkap dan penyempurnanya. Cukuplah dengan firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam madina. Pada hari telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakum Islam sebagai agama. Dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan hal itu. Dan sesuatu yang sempurna ketika ditambahi bukan makin sempurna, tapi makin rusak. Itu kaidah yang kita miliki. Sesuatu yang sempurna ketika ditambahi merusak. Kita sempurna dengan dua mata. Saya kira nggak ada satupun manusia yang bersedia kalau dia dikasih satu mata. Kamu mau nggak dikasih satu tambahan mata? Di mana? Nah, di belakang. Nah, itu bingung nanti kalau tidur, miring terus dia. Nggak bisa telentang. Atau dia dikasih satu mata di tengah. Meja ini sempurna dengan kaki di bawah. Ada orang ngasih satu tambahan kaki di atas. Ini ngerusak. Allah jadikan syariat ini sempurna. Maka nambahi syariat, merusak syariat. Makanya pelanggaran besar, orang yang nambah-nambahi aturan Allah Subhanahu wa taala, karena itu sama dengan merusak hukum Allah Subhanahu wa taala yang demikian bijaksana. Yang demikian teratur dan sempurna. Baik. Sehingga Islam tidak butuh mimpi untuk dijadikan sebagai tambahan penyempurnanya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, jika kita sepakat dalil itu terbatas, lalu bagaimana cara menggunakan dalil yang sifatnya terbatas untuk menjawab kasus yang sifatnya tidak terbatas? Sehingga dalil yang sifatnya terbatas, sementara kasus tidak terbatas. Nah, gimana dalil yang terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Padahal ini kan kita tidak tahu ujungnya kapan. Sementara kita tahu ujungnya yang ini, yaitu wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua pendekatan yang disampaikan oleh manusia dalam masalah ini. Pendekatan yang pertama mengatakan bahwa karena dalil itu terbatas, sehingga dia butuh aneka pembaharuan dan penyesuaian dengan banyak istilah yang mereka punya. Entah mungkin istilah apa ya, revitalisasi atau re-re-re yang lain, isasi-isasi yang lain. Intinya mereka menganggap bahwa dalil tidak relevan. Dan rata-rata yang berbunyi seperti ini adalah orang-orang liberal. Sehingga mereka ingin menerapkan sebuah prinsip, pertama pendangkalan akidah kaum muslimin. Kamu jangan terlalu percaya sama Quran hadis, itu intinya ya. Tujuan mereka sebenarnya itu, jangan terlalu percaya sama Al-Quran dan hadis. Saya sebut ini pendangkalan akidah karena arahnya ke situ. Jangan terlalu percaya kepada Al-Quran dan hadis. Intinya ke situ, dengan aneka bahasa yang mereka punya. Dan salah satu di antara alasannya adalah dalil tidak relevan. Sifatnya 14 abad masa silam. Sementara kasus baru selalu muncul. Maka berarti butuh pembaruan. Dan ini pendekatan orang liberal. Dan seperti yang kita pahami,
proyek besarnya orang liberal adalah melakukan pendangkalan akidah, pendangkalan keyakinan, ideologi kaum muslimin. Dan semua liberal seperti itu. Baik Yahudi liberal, Nasrani liberal, juga sama. Seperti yang kita baca dalam sejarah munculnya Protestan. Yang mereka berhasil untuk menggiring sekian banyak orang-orang Nasrani, awalnya Nasrani X, kemudian mereka jadi buat Nasrani yang baru, Nasrani liberal. Dan kemudian muncul liberalnya juga. Upaya yang mereka lakukan adalah pendangkalan terhadap keyakinan. Jangan terlalu percaya sama Injil. Jangan terlalu percaya sama ucapan pastor. Nah, datang orang-orang seperti itu di kalangan kaum muslimin. Jangan percaya Quran, jangan terlalu percaya hadis, jangan terlalu percaya ucapan kiai. Tapi yang namanya manusia pasti dia punya kepercayaan. Kalau dia nggak percaya sama dalil, dia akan percaya sama ucapan tokoh yang dia anggap tokoh menurut dia. Kembali ke sini. Dan jelas pendekatan ini kita tidak setuju, pendekatan yang ngawur, sehingga tidak ada istilah dalil tidak relevan. Karena kalau kita mengatakan dalil tidak relevan, berarti Islam gagal, Islam statusnya gagal sebagai rahmatan lil alamin. Gagal sebagai rahmat bagi alam. Siapa yang mengatakan bahwa dalil tidak relevan, berarti dia sama dengan mengatakan bahwasanya Islam gagal sebagai rahmat bagi alam. Karena konsekuensi rahmat bagi alam itu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Sehingga kalau kita membaca ayat, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berarti kita mengakui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi alam. Begini ya. Nabi SAW adalah rahmat bagi alam. Pertanyaannya, yang menjadi rahmat, status beliau jadi rahmat, itu yang mana? Fisik beliau ataukah ajaran beliau? Mana yang berstatus sebagai rahmat bagi alam? Kalau kita punya anggapan bahwa itu dibatasi oleh ruang dan waktu, berarti lebih ke arah fisik. Maka sosok Nabi SAW itu rahmat. Siapa yang mendapatkan pengaruh dari rahmat itu? Orang yang ketemu beliau, sezaman, hidup dengan beliau, di lingkungan beliau. Sehingga ini terbatas dengan ruang dan waktu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa rahmat itu tidak terbatas ruang dan waktu, maka posisi rahmat itu lebih kepada ajaran beliau. Sehingga ajaran Nabi SAW adalah ajaran yang meliputi seluruh umat manusia. Dari sejak zaman beliau sampai akhir zaman, dimanapun dia berada. Dan saya kira kita sepakat bagian ini yang lebih menonjol dengan status sebagai rahmat lil alam. Betul, beliau adalah rahmat bagi alam, dalam arti fisik beliau juga rahmat. Tapi ajaran beliau jauh lebih meluas, jauh lebih luas jangkauannya. Karena itu menyebut Nabi SAW sebagai rahmat lil alam adalah dengan makna ajaran beliau SAW bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, kemudian kita melihat dari sekian ajaran Nabi SAW, Nabi SAW mengajarkan Islam. Yang jadi pertanyaan adalah, Anda tahu berapa persen, kan begitu ya? Dari ajaran Nabi SAW itu, Anda punya berapa persen?
Wah, saya enggak pernah mikir kayak gitu. Loh, katanya penganut. Nah, penganut kan berarti mempelajari ajaran yang dianut. Berarti harusnya gimana? Orang harus punya respon dan kepedulian untuk mempelajarinya. Makanya Nabi SAW mewajibkan itu bagi umatnya. Sehingga belajar ilmu agama adalah sebuah kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun likulli muslim. Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi seluruh muslim. Sehingga kalau ada orang yang dia nggak pernah belajar ilmu agama, nggak peduli dengan ilmu agama, Jumatan dia datang, duduk, tidur. Kajian dalam sepekan nggak pernah ikut. Islam dalam pemahaman dia, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, profesi. Hanya itu yang ada dalam dirinya. Nggak pernah kepikiran. Masih banyak syariat Islam yang selama ini dia telantarkan. Saya sebut dia telantarkan. Ditelantarkan oleh kaum muslimin. Karena tidak pernah ada kepedulian untuk mempelajarinya. Sehingga dalam bayangan orang, kamu kalau mau belajar ya masuk sana ke fakultas ilmu agama Islam. Hanya mereka saja yang punya peluang itu. Tapi orang kalau sudah dikotomi, dijuruskan ke masing-masing disiplin ilmu, ada yang ke ilmu komputer, ada ilmu teknik dan seterusnya, sudah terpisah. Yang penting jalani aja kegiatan kamu yang wajib, sholat, puasa, ya sudah. Bayangan yang lain dia telantarkan. La haula wala quwata illa billah. Hadi musibah. Ini musibah yang menimpa kaum muslimin. Menelantarkan sekian banyak ajaran Nabi SAW sampai pada titik yang sangat parah, yaitu tidak mau mempelajarinya. Sehingga kalau Anda ingin mendapatkan pengaruh dari ajaran Nabi SAW yang menjadi rahmat, itu Anda harus belajar. Sediakan waktu, saya harus belajar. Saya tidak boleh bodoh dalam masalah ini. Membiarkan saya dalam kondisi bodoh seperti ini, berarti kita menelantarkan sekian banyak ajaran Nabi SAW. Alhamdulillah, ada banyak kemudahan bagi kita untuk belajar. Cuman ada yang mau belajar dan banyak yang tidak mau belajar. Sehingga keindahan Islam itu tidak nampak di permukaan karena yang dominan kaum muslimin tidak belajar. Disitulah keindahan Islam terkubur. Terkubur disebabkan karena tidak banyak kaum muslimin yang ngerti, terkubur. Maka Islam mahjubun bil muslimin. Islam tertutupi, termahjub oleh kaum muslimin. Sebab kaum muslimin nggak peduli, menelantarkan ajaran Nabi SAW. Tayyib. Nah, selanjutnya ketika kita sepakat bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana pendekatan yang benar untuk menjawab dalil yang terbatas? Untuk menjawab dalil yang terbatas bisa memberikan hukum terhadap kasus yang tidak terbatas. Di sini para ulama menggunakan pendekatan yang kedua. Atau ada pendapat yang kedua di kalangan pendapat manusia. Itulah pendapat para ulama. Mereka menggunakan pendekatan seperti ini. Dalil terbatas. Dan kasus tidak terbatas. Tapi, ya di sini ada tapi. Jenis kasus terbatas. Jenis kasus terbatas. Baik. Dalil terbatas, kasus tidak terbatas, tapi jenis kasus terbatas. Nah, disinilah kita mengenal penggunaan analogi di mana kasus itu didekatkan kepada jenis kasus. Nah, jenis kasus ini yang dijelaskan hukumnya berdasarkan dalil. Di sini ada hukum berdasarkan dalil. Jenis kasus ini dijelaskan hukumnya berdasarkan dalil.
Sehingga dari kasus-kasus yang baru dibawa kepada jenis kasus A, B, C, D. Disitulah ketemu hukumnya dengan menggunakan pendekatan jenis kasus. Tayyib. Metode ini yang dikenal oleh para ulama dengan metode kias. Penggunaan jenis kasus yang sifatnya terbatas untuk acuan pendekatan pada kasus. Acuan pendekatan kasus yang sifatnya tidak terbatas. Masya Allah. Sehingga saya menyimpulkan begini ya. Di saat Allah menurunkan Al-Quran dan memberikan wahyu kepada Nabi SAW untuk menyampaikan hadis, pada waktu yang sama Allah menciptakan kejadian. Karena kejadian ini ciptaan Allah. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Allah menciptakan kejadian. Lalu dari kejadian ini dikasih jawaban hukum dari dalil yang ada. Kejadian yang Allah ciptakan itu cukup untuk dijadikan sebagai acuan aneka kejadian yang baru sampai kiamat. Karena dia zat yang maha mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Dan bagaimana yang akan terjadi itu ketika terjadi. Sehingga Allah tahu kalau besok akan ada sabun, besok akan ada deterjen. Lalu Nabi SAW diminta untuk menyampaikan, wahai orang yang punya anjing, lalu anjingnya menjilat sebuah wadah yang basah, anjingnya minum, maka kamu kalau mau menggunakan wadah ini, cuci 7 kali. Orang komentar, ada sabun ngapain? Pakai cuci 7 kali. Nah hadisnya kayak gitu, itu kan hadis dulu, gak relevan dengan sekarang. Dulu gak ada sabun. Terus gimana? Cukup cuci sekali, pakai sabun. Itu kan komentar kamu. Saya nggak mau terima. Karena Allah tahu sekarang akan ada sabun. Ketika Allah perintahkan sang Nabi untuk menyampaikan hadis itu. Kamu sepakat nggak dengan itu? Enggak, saya nggak mengakui kalau Allah mengetahui. La haula wala quwata illa billah. Bahaya ini. Jangan sampai ngomong Allah nggak tahu. Ya. Karena innahu bikulli syai'in alim. Dia mengetahui segala sesuatu. Ya. Dan Allah muhitum bikulli syai'. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah tahu nggak kalau nanti akan ada sabun? Tahu. Kemudian ketika Allah turunkan ayat itu, Allah tahu nanti akan ada sabun. Tayyib. Sehingga ketika Allah tahu dan syariatnya berbunyi seperti itu, berarti yang kayak gini nggak berlaku. Ikuti apa yang ada. Tayyib. Contoh yang lain. Itu lalat kalau nyemplung di minuman. Sebelum kita minum, celupkan dulu, lalu lalatnya dibuang. Silahkan diminum, kalau mau diminum ya. Karena di situ, dalam hadis itu tidak ada perintah untuk minum. Cuman kalau mau diminum, celupkan dulu, dibuang. Dan kalaupun Anda tidak mau meminumnya, celupkan dulu, buang, baru silahkan air ini disiramkan ke pohon atau mana. Biar tidak meracuni pohon. Lalu orang berkomentar, ini hadis aneh, kan makin kotor. Anda Nabi SAW sudah menjelaskan, fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fi ahadihi madawa. Yang satu ada penyakit, yang satu ada obatnya. Ya, tapi saya nggak mengakui itu. Ya terserah kamu. Tayyib. Jadi jenis kasus yang terbatas itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi acuan kasus sampai nanti di batas waktu yang kita tidak tahu. Metode itu yang disebut oleh para ulama dengan metode kias. Dan pendekatan seperti ini dilakukan oleh para ulama Ahlussunnah untuk memahami banyak kejadian yang baru di masa sekarang. Sehingga hal yang baru yang kita bahas di buku ini ya, baik yang berkaitan dengan transaksi berbasis
barang ya, seperti jual beli di marketplace, kemudian akad apalagi misalnya menjadi dropshipping dan seterusnya. Lalu mata uang sendiri ada digital currency, baik yang berbasis uang kartal ya, seperti e-money dan seterusnya, atau yang sifatnya hanya olah data script seperti cryptocurrency. Itu semuanya bisa kita dekatkan dengan metode kias. Sudah ada penjelasannya di jenis kasus masa silam. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Hanya saja ada yang orang tahu dan ada yang tidak tahu. Ada yang mau mempelajarinya dan ada yang tidak. Termasuk dalam urusan transfer mentransfer. Kemudian untuk bisa memahami itu caranya bagaimana? Nah, di sini kita akan melihat 4 pendekatan ulama. 4 pendekatan untuk memahami kasus kontemporer. Nah, untuk bisa mencapai final hukum kasus kontemporer, ini mungkin lebih tepatnya bukan 4 pendekatan, 4 tahapan. 4 tahapan untuk bisa memahami kasus kontemporer. Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan tasawur. Apa itu tasawur? Tasawur adalah tahapan memahami kasus sesuai real. Pahami kasus sesuai kondisi real. Real yang ada seperti apa? Itulah tasawur. Karena dia harus sesuai kondisi real, berarti di sini yang dibutuhkan adalah data. Informasi, data, dan seterusnya. Nah, dalam tahapan tasawur, kalau orang gagal paham kondisi real, pasti nanti akan menghasilkan hukum yang berbeda. Makanya sampai ada kaidah al-hukmu far'un min tasawwuri. Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang memahami. Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang memahami. Ada santri misalnya, atau tokoh agama, dia berasal dari Sumatera, dari Aceh, atau dari Medan. Sampailah dia di Jawa. Terus ada orang cerita, di Jogja ini rondo royal dijual. Akhirnya tokoh agama itu bingung, ini ada kalimat baru, rondo royal dijual. Ada orang jualan rondo royal. Cari dia di kamus bahasa Jawa, rondo, janda, royal. Royal ini apa? Pemurah. Kok dijual? Ini trafficking nih, jualan budak. Masya Allah. Nggak boleh, dia mengingkari. Kenapa? Salah paham. Itu kurang lebih orang ketika salah dalam memahami sebuah istilah. Seorang ustadz yang dia nggak pernah bermain di dunia kota, gitu ya. Ya, beliau hanya berada di meja di pelosok kampung. Pak Ustadz, hukum jual beli hotdog apa Ustadz? Dibukalah kamus, ini bahasa Inggris ya, hotdog. Hot panas, dog kire panas. Wah, haram. Nggak boleh jual beli hotdog, haram. Al-hukmu far'un min tasawwuri. Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang memahami. Makanya tahap awal yang harus dilakukan oleh seorang adalah dia harus paham tasawur. Tayyib. Nah, kadang dalam proses tasawur itu butuh tenaga ahli dari aneka disiplin ilmu. Sehingga di beberapa lembaga fikih internasional seperti Majma' Fikih Islami, mereka itu terkadang menghadirkan tokoh yang bukan ulama.
ahli ekonomi, ahli kedokteran, dokter ya, ahli kedokteran atau ahli bidang apa misalnya, ahli produksi, ahli virus, ahli kuman, ahli mikrobiotik yang dia tahu. Porsain yang berasal dari babi itu apakah nanti akan mengalami istihalah ataukah tidak. Ya. Dan seterusnya. Ahli-ahli itu didatangkan, padahal dia bukan ulama, dia background-nya itu ilmu umum. Dia nggak punya pemahaman tentang fikih dan usul fikih yang memadai. Tapi kenapa tenaga ini dihadirkan? Untuk membantu proses tasawur. Untuk membantu proses tasawur. Sehingga orang itu bisa paham. Oh, ini tuh arahnya kayak gini. Maka kalau ada misalnya vaksin yang dia disinyalir bercampur dengan babi. Itu kan ulama tidak ngerti. Dia tidak pernah melakukan penelitian. Maka ahli bidang ini suruh bicara. Menurut Bapak prosesnya gimana? Tahapannya kayak gimana? Nanti ada lagi kasus bayi tabung. Dokter bidang ilmu gineologi suruh bicara. Dan seterusnya. Disitulah dilakukan ijtihad jama'i. Ijtihad berjamaah. Karena kalau itu dibebankan kepada satu orang, Pak, tidak sanggup dia. Maka dia butuh berombongan, banyak orang, mari kita kumpul bareng, kita ijtihad bareng untuk membahas masalah X, detail dengan data-data yang valid, berdasarkan keterangan ahli, baru nanti kemudian bisa disimpulkan hukumnya. Dan itulah yang dimaksud dengan ijtihad jama'i. Syekh Dr. Sa'ad Al-Khatlan, hafizahullah, beliau memuji kegiatan seperti ini. Beliau Hay'ah Kibar Ulama, salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama. Dan keberadaan ijtihad jama'i sangat membantu kaum muslimin. Di negara Islam seperti Saudi punya Hay'ah Kibar Ulama, Majelis Ulama Saudi. Di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada juga Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang beranggotakan para doktor, ada Dr. Arifin Badri, ada Dr. Irwandi, ada Dr. Musyafa, dan para asatidah yang lainnya termasuk Dr. Syafiq Riza Basalama, membahas banyak kasus. Nah, terlepas dari keberadaan sebagian orang yang dia nggak setuju dengan itu, dengan adanya lembaga fatwa, yaitu urusan pribadi. Tapi saya mengatakan, wa ana aqul, saya katakan bahwasanya ini hal yang Masya Allah sangat berjasa bagi umat. Di mana dengan itu orang bisa mendapatkan pencerahan dari banyak kasus yang dia punya. Walhamdulillah. Tayyib. Dan insya Allah ya, ini boleh dibocorkan nggak nih? Jadi mohon dukungannya, nanti salah satu sidang fatwa Al-Irsyad akan diselenggarakan di Jogja. Dan semoga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersifat tertutup ya, orang luar tidak boleh ikut bergabung. Kita lanjutkan. Berikutnya, setelah tahapan tasawur, setelah orang paham kasus sesuai dengan kondisi real yang ada berdasarkan data, maka tahap berikutnya adalah tahap takyif fikih. Apa itu takyif fikih? Pendekatan fikih untuk memahami kasus. Untuk memahami kasus. Jadi kasusnya sudah dipahami, terus pendekatan fikihnya gimana? Model seperti itu disebut takyif fikih. Dan namanya pendekatan bisa dari aneka sudut pandang. Sehingga bisa didekati dari arah kanan, arah kiri, depan atau belakang. Ketika didekati dari arah yang berbeda, sangat memungkinkan terjadi apa? Perbedaan hasil.
sangat memungkinkan terjadi perbedaan hasil. Baik. Ibarat misalnya orang buta disuruh meraba gajah. Yang satu megang telinga, yang satu megang belalainya, yang satu megang kaki, yang satu megang ekor. Setelah itu dia cerita, gajah itu kayak gimana? Oh, gajah itu tipis lebar. Gajah itu panjang, kecil. Gajah itu berbulu seperti ini. Sesuai dengan pendekatan yang dia gunakan. Karena itu bisa jadi dalam sebuah kasus yang sama terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena mereka berbeda pendekatan. Saya kasih contoh misalnya. Ini yang insya Allah lebih mudah ya. Ada sebuah hadis. Ini contoh memahami hadis. Hadis tentang masalah menarik kembali hibah. Nabi SAW pernah mengatakan, Al-aidu fi hibatihi. Fi hibatihi. Kal kalbi yaqi'u. Summa ya'kulu qai'ahu. Orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang muntah, lalu dia makan kembali muntahannya. Baik, ada dua pendekatan ulama dalam memahami hadis ini. Pendekatan pertama mengatakan bahwa tarik hibah, menarik kembali hibah, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Karena Nabi SAW membuat permisalan yang sangat buruk untuk ini. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua, bahwa tarik hibah hukumnya boleh. Loh kok bisa? Anjing muntah, lalu dia makan muntahannya. Bagi anjing itu boleh atau tidak? Kamu kalau lihat, ada anjing muntah, lalu dia menjilati muntahannya. Kira-kira dibiarin enggak? Ya dibiarin. Ya, anjing terserah anjing. Ya kayak gitu. Berarti orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang makan muntahan. Itu boleh, ini juga boleh. Coba kalau kayak gini ya. Jadinya apa? Beda dalam sudut pandang. Sehingga ketika orang beda dalam sudut pandang, menghasilkan hukum yang berbeda. Ini kita bahas memahami dalil. Belum yang memahami kasus. Arisan ada khilaf di antara ulama, hukum saham ada khilaf di antara ulama, hukum trading apalagi misalnya jual beli dropshipping, ulama beda pendapat. Dalam melihat e-money, ulama beda pendapat dan seterusnya. Kripto juga ulama beda pendapat. Nah, karena itu di takyif fikih ini memungkinkan ada banyak pendapat. Karena perbedaan dalam pendekatan. Memungkinkan ada banyak pendapat. Baik. Kemudian yang ketiga adalah takhrij fikih. Takhrij fikih itu adalah menarik dari sekian banyak pendekatan tadi mana yang lebih mendekati kebenaran. Bahasa lainnya ya seperti uji teori gitu ya. Uji teori. Ulama A memberikan teori A, B teori B, ini C teori C. Lalu kita akan lakukan uji teori. Mana di antara bentuk-bentuk teori ini yang paling bisa bertahan. Sehingga dilakukan pengujian, dicocokkan dengan kondisi real. Ini kalau dibenturkan dengan ini, goyang dia. Baik, berarti pendapat ini lemah. Yang kedua, oh ini bisa bertahan. Bertahan. Nah, kita menguatkan mana yang lebih bertahan. Sehingga takyif yang bisa
saya katakan lebih bisa ya. Lebih bisa menjawab kasus, yang lebih bisa menjawab kasus, itu yang mendekati. Dia yang secara uji teori lebih tangguh. Tapi bukan berarti, berarti takif yang lain sesat dong. Saya tidak katakan sesat. Kita sedang memilih mana di antara yang lebih mendekati kebenaran. Bukan sedang menilai mana yang benar, mana yang salah. Karena setiap pendapat berpeluang benar dan berpeluang salah. Cuman kita mendekati mana yang peluangnya paling besar. Itulah metode tarjih. Sehingga takhrij yang kita lakukan di situ adalah dalam rangka untuk memberikan tarjih. Nah, di sini nanti hasilnya adalah tarjih. Dari hasil melihat khilaf. Kemudian baru tahap yang keempat dilakukan takrir fikih. Takrir fikih adalah menegaskan hasil. Menegaskan hasil. Menegaskan hasil. Baik. Ini kesimpulannya gimana? Oh, kesimpulannya boleh dengan catatan. Boleh mutlak. Boleh namun syaratnya. Dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan takrir. Sehingga untuk bisa menghasilkan takrir butuh tahapan yang cukup banyak tadi ya. Dari mulai tasawur sampai takyif, kemudian dihasilkan tarjih, baru orang bisa melakukan takrir. Transition. Oh, Zoom. Oh, bukan live kan? Oke. Untuk bisa menegaskan hasil, maka orang perlu beberapa tahapan tadi. Nah, hasil ini bisa sifatnya, ini hukumnya boleh. Atau boleh dengan catatan. Boleh dengan syarat. Nah, itu namanya takrir fikih. Tayyib. Sehingga jamaah yang dimulakan Allah, intinya begini ya. Pak, 4 proses ini kan bukan tanggung jawab saya. Maksudnya gimana? Saya menyadari posisi saya bukan ulama misalnya. Saya sendiri bukan ulama. Dan jamaah yang kita sedang berbicara bersama, di antara kita jarang yang ulama. Ini kan tahapan yang dilakukan oleh ulama. Betul. Tapi kita sedang mengenal bagaimana cara mereka berjuang. Terus kepentingan kita apa? Ya minimal begini ya. Kepentingan kita adalah, kalau Anda tanya sama orang, jangan buru-buru. Kalau Anda tanya sama ulama, sama ustadz, jangan buru-buru. Pak Ustadz, nah, dikirimi ya. Dia kirimi video, atau brosur, atau pertanyaan panjang. Tolong Ustadz, urgent, tak tunggu. Emang menurut kamu gampang jawabnya? Terus kalaupun beliau tahu, bisa jadi beliau masih ragu. Kalaupun beliau masih ragu, bisa jadi takut untuk menyampaikan. Jangan-jangan salah. Berfatwa itu konsekuensinya besar. Karena itu jadilah penanya yang sabar. Kalau nggak dijawab gimana? Ya gimana lagi? Kan tidak bisa dipaksa. Mohon dimaklumi, mereka melakukan proses ini cukup panjang. Bukan proses yang singkat. Mereka butuh waktu yang panjang. Apalagi kalau kemudian orang bertanyanya ngasih video. Ini video ini hukumnya gimana? Itu ada satu tahapan lagi yang kita belum tulis tadi ya. Jadi kalau Anda ngasih video, maka tambah satu tahapan lagi, tahapan ke-0, yaitu download duluan gitu ya. Nah, ya nek ustadznya punya kuota. Langsung ngasih video, ini pertanyaannya gimana? Jawabannya gimana? Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar.
atau bagaimana Pak Syarif? Mungkin masuk ke sesi tanya jawab kita jika diizinkan. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, silakan teman-teman jika memang ada yang perlu ditanyakan, mungkin satu penanya dulu ya, bisa segera open mic dan menanyakan langsung ke Ustadz. Silahkan. Saya dulu Pak Syarif. Monggo, Pak Khalid, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aminur Bait. Saya dua pertanyaan barangkali. Pertama, terkait dengan kepemilikan rekening bank konvensional yang memang peruntukannya hanya syarat lembaga ya. Jadi hanya transfer saja, dan itu terus kita tuh selip. Tidak pernah berpikir bahwa di situ ada beberapa bunga yang kita terima, tapi memang karena peruntukannya bukan untuk mendapatkan bunga, karena hanya syarat. Apakah bunga yang mungkin kecil-kecil sekali kita secara tidak sengaja itu juga bagian haram, atau ini karena bukan menjadi pokok rekening itu, apakah itu bagaimana status hukumnya? Itu pertama terkait dengan rekening-rekening, Ustaz. Yang kedua terkait dengan fintech, Ustaz, karena di informatika itu teknologi perbankan sekarang itu kan perbankan itu tidak penting, tapi bank itu tidak penting, tapi perbankan penting, sehingga orang-orang fintech pada banyak bermain di situ. Kita di informatika beberapa mahasiswa mengembangkan aplikasi-aplikasi yang mungkin secara tidak sengaja itu mempermudah praktek-praktek riba, praktek-praktek dan seterusnya yang sudah terlanjur aplikasi itu dipakai. Saya misalnya pernah mengembangkan satu aplikasi dilalah dipakai di salah satu tempat yang penuh riba itu, tapi ketika kita mau cabut itu sudah terlanjur dipakai, kita sudah tidak bertanggung jawab, lepas tapi aplikasinya masih dipakai. Bagaimana hukumnya seperti itu? Kadang-kadang kan merasa berdosanya lama sekali itu, mempermudah riba berdasarkan teknologi yang terlanjur kita deliver, mau dicabut, kita sudah nggak enak dulu, kontraknya kita nggak paham, nah, misalnya begitu. Baik, terima kasih, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nanti perlu dihati-hati ini, tanggung jawabnya besar para ahli IT ini. Jangan sampai menjadi penyebab dosa jariah nanti, Pak. Baik, sekarang kita bahas yang pertama ya, untuk keberadaan bank. Kalimatnya tadi bagus ya, bank tidak penting, yang penting perbankan. Memang seperti yang kita pahami, masyarakat kita tidak bisa lepas dari sistem perbankan. Karena dia sudah menjadi sistem keuangan global yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun secara garis besar seperti ini. Jadi posisi bank bagi kita ada di sektor investasi. Sebagian orang dia berinteraksi dengan bank dengan maksud investasi. Nah, untuk saat ini tidak ada satupun bank yang recommended, baik yang konven maupun yang syariah. Saya bisa katakan demikian karena para praktisi bank syariah sendiri, baik yang masih di dalam maupun yang sudah keluar, mereka mengakui untuk praktek mudharabah kami belum sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran riba di situ. Karena itu untuk tujuan investasi tidak ada yang kita rekomendasikan. Sehingga jangan arahkan investasi ke dunia perbankan. Tapi arahkan ke dunia yang lebih real seperti UMKM atau yang lainnya. Ini kalau kita bicara untuk investasi. Kemudian yang kedua adalah untuk masalah keamanan. Orang menabung di bank, terkadang tujuannya adalah untuk saving. Baik keamanan yang sifatnya karena ancaman, atau yang sifatnya perencanaan ke depan. Sehingga dia ingin nanti anak saya ada yang bisa dipakai sangu, istri saya biar ada sangunya kalau saya mati misalnya ya.
Nah, untuk posisi ini kira-kira apa yang bisa direkomendasikan? Kita rekomendasikan untuk posisi saving, baik keamanan karena masalah ancaman, kalau duit banyak, sementara kita mobile, kalau duitnya ratusan juta kan bisa berbahaya. Di posisi ini yang bisa kami sarankan adalah mengambil produk wadiah bank syariah. Wadiah bank syariah. Insya Allah untuk wadiah bank syariah tidak ada penambahan. Ini dulu untuk pengalaman beberapa bank syariah sebelum merger jadi BSI. Untuk BSI saya belum tahu, tapi saya perhatikan nampaknya tidak ada penambahan untuk yang produk wadiah. Karena saya perhatikan pergerakan BSI di rekening sudah 1 bulan lebih tidak ada namanya bunga apapun. Ya tidak tahu apakah karena nominalnya kecil atau karena memang tidak ada, kita tidak tahu. Nah, mungkin perlu tanya yang miliaran yang ada di BSI itu, pernah nggak dikasih sesuatu dengan produk wadiah? Kalau memang tidak ada, berarti kita bisa yakinkan produk ini tidak memberikan bunga. Karena nggak ada penambahan sepeser pun. Sehingga insya Allah untuk tujuan keamanan nggak jadi masalah. Dan kita punya kaidah, selama masih ada yang halal, tidak boleh mengambil yang haram. Selama masih ada yang mubah, tidak boleh mengambil yang bermasalah. Dan alhamdulillah di Indonesia, sebatas untuk masalah keamanan tercover dengan keberadaan produk wadiah bank syariah. Yang ketiga adalah untuk tujuan lalu lintas uang. Lalu lintas keuangan. Nah, untuk tujuan yang ketiga, lalu lintas keuangan, ini sebenarnya pertimbangannya adalah dari sisi pertimbangan kebutuhan dan ketersediaan. Artinya begini, kadang kita berharap agar itu bisa di-cover oleh bank yang sudah memenuhi standar syariah. Ya. Cuman ketersediaan layanan transaksi yang kita butuhkan tidak ada di situ. Ya. Misalnya, kan itu cukup sering jadi pertanyaannya. Saya kalau milih yang bank syariah ini tidak ada ya Pak, tidak ada yang layanan itu. Adanya di bank ini. Nah, bank itu bank ribawi. Sudah? Maka tinggal mengukur tingkat kebutuhan. Seberapa jauh Anda butuh untuk transaksi itu? Sangat butuh. Nah, kalau sangat butuh, kita punya kaidah. Al-hajah tunzalu manzilatad darurah. Ada tingkat kebutuhan yang dia disetarakan sebagaimana kondisi darurat. Ada tingkat kebutuhan yang dia disetarakan sebagaimana kondisi darurat. Sehingga ketika tingkat kebutuhannya itu besar, dan Anda akan mengalami kesulitan. Kalau Anda tidak melakukannya, maka di posisi ini bisa disebut Anda di posisi darurat. Salah satu kawan dari Jakarta, waktu saya ke sana, dia tanya, dia menceritakan temannya ya. Kata lu kartu kredit haram. Terus dia buka Amazon.com dia buka. Sekarang coba saya belikan buku ini tanpa kartu kredit. Bisa nggak? Nggak bisa, ini harus pakai kartu kredit. Makanya kamu bilang haram, kita nggak bisa beli buku ini. Nah, dia nggak bisa jawab. Ini jawabannya gimana? Terus dia tanya ke saya. Saya balik tanya, tanyakan ke temanmu, seberapa jauh kebutuhan dia kepada buku ini? Nggak butuh, Pak. Kalau nggak butuh, ngapain kamu belanja di Amazon? Main Amazon lagi. Sudah biarin aja kalau nggak butuh. Sehingga kalau kita tidak butuh transaksi luar negeri, yang itu melibatkan transaksi riba, kalau nggak butuh seperti itu, ya tidak perlu jadi alasan kamu nggak butuh. Lain halnya kalau orang butuh, bicara butuh, misalnya dia pedagang ya, pengusaha, rajin ke Eropa, ke Cina,
ke luar negeri yang lain. Saya kalau nggak pakai kartu kredit, Mas, nggak bisa saya. Mau booking hotel, pesawat, atau transaksi apapun, hadza lazim, ini harus. Kalau enggak, saya enggak bisa. Baik. Di posisi Bapak, tingkat kebutuhannya cukup. Sehingga bisa kita sebut silahkan. Cuman di yang lain, ini enggak sama antara Anda dengan yang lain. Baik. Nah, kalau kemudian itu menjadi salah satu syarat, berarti di sini bisa kita tambahkan ya. Jadinya investasi keamanan administratif. Administrasi. Ini syarat mutlak administrasi. Bahwa perbankan setiap lembaga pendidikan harus punya rekening bank konven misalnya. Nah, kalau seperti ini kembali kepada tadi mengukur tingkat kebutuhan. Kalau nggak kayak gini nggak bisa. Baik, kalau emang butuh seperti itu silakan. Nah, jawaban ini yang bisa kita gunakan untuk para PNS atau karyawan perusahaan. Perusahaan meminta bank untuk terima gaji hanya bank konven, tidak boleh bank syariah. Dan tidak mungkin kan disediakan duit segepok. Gajinya 10 juta, ini blek 10 juta tiap bulan. Repot orangnya, transfer gaji. Nah, di posisi itu dia boleh membuka rekening konven dengan konsekuensi begitu dia sudah terima, kalau dia nggak terlalu butuh untuk mempertahankan uang di situ, segera pindahkan ke wadiah tadi, biar tidak ada bunganya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu pendekatan yang saya sampaikan. Baik, Dad. Untuk pertanyaan kedua dari beliau, ini saya nangkepnya pakai general termnya saja, Dad. Ini bagaimana cara membersihkan harta yang tercampur. Kalau saya, beliau pertanyaan ini, Dad. Dulu pernah membuat aplikasi yang mungkin membantu proses ribawi. Sudah bertaubat. Lantas bagaimana ya cara bertaubatnya kaitannya dengan proses aplikasinya, produknya yang masih dipakai? Baik. Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 160. Sebenarnya kondisi Bapak tidak lebih parah dibandingkan ulama yang dia pernah di posisi menyimpang, lalu tobat. Dan itu cukup banyak. Kalau saya boleh sebut nama ya, misalnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, itu pernah jadi tokoh Mu'tazilah. Ya, karena beliau mengambil pendidikan dari bapaknya, bapak tirinya sebenarnya, ya, Al-Jubai. Yang Al-Jubai ini adalah tokoh Mu'tazilah. Lalu pengaruh dari bapak tirinya sampai Abul Hasan, beliau terkenal orang yang ketika berpidato, bicara sangat berkesan, sehingga lebih menonjol dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Ya. Seperti Jahmiyah, kenapa disebut Jahmiyah? Dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan. Padahal pendirinya itu bukan Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham. Tapi kenapa Jahm yang lebih terkenal? Karena Jahm itu corongnya Ja'ad bin Dirham. Sehingga dia lebih terkenal. Akhirnya orang nyebutnya Jahmiyah. Tayyib. Nah, dalam kasus tadi, bagaimana tobatnya? Allah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 160. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, wa aslahu wa bayyanu, dan dia memperbaiki serta menjelaskan. Nah, di sini ada kalimat serta menjelaskan. Coba kita buka 160. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang yang dia bertaubat dan dia memperbaiki serta dia menjelaskan. Menjelaskan apa? Kesalahannya di masa silam. Kalau dia pernah menyampaikan berita yang salah, menyebarkan akidah yang salah dan seterusnya. Fa ulaika atubu alaihim.
maka mereka itulah orang yang aku terima tobatnya. Ayat ini berbicara tentang Yahudi. Mereka menyampaikan kesesatan di tengah para penganutnya, sehingga membuat penganutnya itu menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal pendetanya tahu Muhammad itu Rasul terakhir. Sadar betul mereka. Tapi ya karena alasan gengsi, karena alasan A, B, C termasuk suap, akhirnya mereka memelintir Taurat. Mereka menyembunyikan kebenaran. Maka Allah kasih syarat, kalau kau bertobat, kau harus jelaskan kepada kaummu kalau selama ini yang kau sampaikan adalah sesat. Itu syaratnya. Sehingga beda antara tobatnya orang awam dengan tobatnya orang berilmu. Kalau saya pernah menyampaikan kesesatan, lalu saya bertobat, saya nggak bisa kemudian pindah gitu aja. Saya punya tanggung jawab. Orang yang kau pengaruhi berapa, sampaikan kepada mereka. Dulu yang pernah saya sampaikan itu sesat, Pak. Tolong tinggalkan. Nah, ya kurang lebih pendekatannya kayak gitu. Sehingga kalau memang aplikasi yang dulu Bapak buat itu dipakai untuk melancarkan transaksi riba, maka Bapak bisa buat disclaimer kepada bank bahwa aplikasi ini apa misalnya kalimat yang entah misalnya Bapak cabut hak gunanya sehingga tidak lagi saya berlakukan, akan saya tarik kembali. Karena wallahu alam aplikasi itu yang dibelikan bukan aplikasinya ya, tapi izin gunanya, hak guna. Kalau misalnya izin itu dicabut dan itu memungkinkan, silahkan. Tapi kalau tidak mungkin, ya sampaikan apa adanya bahwa saya berlepas diri dari keberadaan aplikasi ini di dunia perbankan atau di dunia riba. Intinya kasih disclaimer, Bapak tidak ikut campur di situ. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih, Dad. Ini ada yang bertanya lagi, Dad. Bagaimana cara membersihkan bunga bank yang telah kita terima di waktu-waktu sebelumnya? Maksudnya, bolehkah bunga bank yang telah terkumpul tersebut kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat luas? Itu pertanyaan. Terus ini ada pertanyaan dari saya pribadi, dan mungkin untuk ngepoki ya karena terbatas ini. Bagaimana cara membersihkan harta yang tercampur halal dan haram itu? Bagaimana? Monggo. Kita bicara untuk kasus masa silam ya. Bagaimana cara membersihkan bunga bank di masa silam? Jadi, jamaah dimulakan Allah, harta haram itu ada dua. Ada harta haram karena zalim. Maka ini tidak ada arah taubat selain kembalikan. Tidak ada peluang untuk taubat selain satu kata, yaitu kembalikan hak itu kepada yang berhak. Meskipun itu di masa silam. Ya. Barangkali di antara kita pernah naik angkot nggak bayar misalnya. Atau pernah beli jajan di kantin nggak bayar. Dan ini kan pelanggaran yang kita lakukan yang itu bentuknya kedzaliman. Meskipun di masa silam, kembalikan. Tidak ada peluang tobat kecuali ini. Wah, itu kalau orangnya sudah hilang kontak, kita tidak tahu lagi kemana dia, terus gimana? Nah, kemudian ulama beda pendapat dalam kasus itu. Apakah boleh disedekahkan atas nama pemilik ataukah tidak? Dan sebagian, itu pendapat jumhur ya, boleh disedekahkan atas nama pemilik. Sehingga kalau Anda pernah mengambil harta orang lain dengan cara dolim, sengaja, ya, menipu, ngutil, ngambil harta orang lain, maling, kemudian Anda tidak ketahuan, sampai sekarang wajib mengembalikan. Yang kedua, mendapatkan harta haram dengan cara saling ridho. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya apa?
riba. Riba itu kan saling ridho ya. Nah, untuk posisi harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, ulama membagi menjadi dua. Yang pertama adalah didapatkan sebelum tahu hukum. Sebelum tahu hukum. Dulu saya tidak ngerti, Pak. Sekarang baru ngerti. Terus dulu Bapak sudah dapat berapa? Ya kurang lebih 10 juta. Nah, dalam kondisi sebelum tahu hukum, di posisi ini Anda tidak berkewajiban untuk mengembalikan. Kenapa? Karena Anda belum tahu hukum. Dan itu yang Allah izinkan di surat Al-Baqarah ketika Allah membahas tentang masalah tobat riba. Faman ja'ahu mau'idhatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Falahu ma salafa. Ada di surat Al-Baqarah ayat 275. Siapa yang sudah datang keterangan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, maka dia berhak untuk mendapatkan harta terdahulu sebelum dia tahu. Sehingga di sini berhak untuk memiliki. Makanya orang yang bermain di dunia riba jangan takut tobat karena Anda tidak dimiskinkan. Sehingga nggak ada kewajiban kuras seluruh hartamu, tidak. Dalilnya adalah tadi ya Al-Baqarah ayat berapa tadi? 275 ya. 275. Baik. Yang kedua adalah harta haram yang didapatkan dengan saling ridho setelah tahu hukum. Setelah tahu. Nah, kalau setelah tahu dia berdosa dan harta haram itu tidak boleh dia simpan. Maka di posisi ini wajib untuk disalurkan. Wajib dibuang. Seperti orang buang najis. Dan kalau kita buang najis, kaki Anda terkena najis, Anda cuci, apakah Anda beramal? Tidak. Beda dengan orang sedekah. Sedekah itu ngasih sesuatu yang halal. Maka ini berpahala, beramal. Tapi kalau sesuatu yang najis, lalu kita buang, itu tidak beramal. Makanya orang membersihkan riba itu bukan amal. Sehingga tidak bernilai pahala. Wallahu a'lam. Nah. Baik, insyaallah untuk penyalurannya di sini bisa digunakan untuk fasum ya. Atau kegiatan yang sifatnya sosial sehingga dikembalikan kepada kaum muslimin. Sebenarnya ini diarahkan ke Baitul Mal. Namun Baitul Mal di negara kita kan kesulitan. Saya mau mengakses Baitul Mal kas negara itu gimana? Ya enggak tahu. Maka Anda bisa titipkan ke Baitul Mal Yayasan atau bisa disalurkan ke kegiatan sosial. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Ami sudah berkenan untuk memberikan kita tausiah pencerahan mengenai halal haram bisnis online. Insya Allah semoga yang sedikit ini Allah ridho terhadap usaha kita dan memperbaiki amalan kita setelahnya. Saya pikir acaranya kita cukupkan hingga sekarang, Ustaz. Saya mohon izin untuk menutupnya, ya, atau ada yang mungkin hendak disampaikan sebagai penutup, Ustaz. Cukup insya Allah, Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, jazakallahu khairan. Terima kasih teman-teman, Ustaz Ami, teman-teman di sini yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kajian mingguan ini. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Mas Fajar selaku panitia. Silakan, Mas. Terima kasih kepada Pak Syarif dan Ustadz Ami Nurbait atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Acara kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.